Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Sehat semua ya? Iya, benar sehat. Suasananya sejuk ya, sejuk, agak dingin. Tapi justru seperti ini nih malah mestinya harus kita buat panas. Otak kita itu biar nggak membeku dengan membahas mata kuliah ilmu pendidikan Islam, dan hari ini kita sampai kepada how, pertanyaan tentang how. 5W 1H, what-nya sudah ya, what is education, sudah kan? Apa sih pendidikan? Sudah kita jawab. Bahkan nama lainnya juga sudah kita pahami. Ada nama yang dari bahasa Inggris, dari bahasa Arab. Nah, kita bicara tentang what sudah, terus kemudian who juga sudah ya. Who siapa yang mendidik? Who is educate people, siapa yang menyelenggarakan pendidikan? Kita biasa sebut sebagai edukator atau pendidik. Nah, itu sudah kita bahas ya. Terus who itu ternyata ada dua, tidak hanya pendidik tapi who yang kedua yaitu peserta didik, student, murid, dan sebutan-sebutan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang how. Mestinya ada why-nya juga mestinya. Why itu tujuan atau landasan. Apa sih landasannya kita menyelenggarakan pendidikan? Ada filsafat atau ada paham yang kita sebut dengan nativisme, empirisme, dan konvergensi. Masih ingat ya? Dan kita mendasarkan pada dalil hadis juga, bahwasanya kita itu membutuhkan pendidikan. Kita mengharuskan mendidik generasi muda kita untuk kita siapkan nanti agar bisa menjalankan kehidupannya secara baik, bisa survive, bisa bermanfaat bagi lingkungannya juga. Oke, why? Nah, sekarang kita bicara tentang how. Sebenarnya mestinya masih ada why, what, terus who, terus apa lagi? When. When itu apa? Kapan? Kapan sih mulainya kita menyelenggarakan pendidikan? Kapan berakhirnya? Itu kita pertanyaannya tentang when. Ada pertanyaan tentang where, di mana? Jadi seorang yang ingin menggali sesuatu, seperti jurnalis, seperti wartawan, itu bekalnya itu ya pertanyaan 5W 1H. Tapi ini sebetulnya juga berlaku tidak hanya untuk jurnalis, tidak hanya untuk wartawan, tapi bagi kita semua yang ingin menggali tentang satu hal. Nah, sekarang ini kita sudah menggali tentang pendidikan. Kita gali pendidikan itu dengan berbekal 5W 1H. 5W 1H sudah kita bicarakan why, what, who, sekarang how. Besok kita bicara tentang what tapi yang lain. What yang lain itu apa? What is material? Apa sih materi yang digunakan untuk mengajar? Atau apa yang kita ajarkan? Mengapa jumlah mata pelajaran kita jumlahnya banyak sekali? Apakah perlu ditambah lagi? Kok kayaknya ada kompetensi, ada hal yang harus kita tanamkan ke peserta didik, tapi belum ada materinya. Nah, itu apa kita perlu nambah materi lagi? Kalau nambah beban belajarnya itu kira-kira masih ditoleransi nggak? Masih bisa diterima nggak oleh peserta didik? Nah, itu terkait what yang lain. What yang pertama tadi kan tentang definisinya, hakikatnya. Mal hakikatu at-tarbiyah kan gitu ya. Apa hakikat dari tarbiyah? Apa hakikat dari pendidikan? Nah, itu what yang pertama. Nah, nanti what yang kedua itu adalah
is material. What mal matter. Apa sih materi? Nah, sekarang kita bicara tentang how. Toriko, apa sih metodenya? Kita bicara tentang toriko. Nah, ini kita dahulukan toriko daripada al-madad. Materi ya, al-madad itu materi pelajaran. Kita bicaranya sekarang toriko, metode mendidik, metode mengajar. Mengapa kita dahulukan metode? Karena kebetulan saya mendapatkan makalah atau jargon ini sering dipakai di kantor. Jargonnya begini: at-thariqatu ahammu minal madad. Ada yang tahu artinya? Masuk kamu. Ini kan bahasa Arabnya bagus kan? Kita punya kan wes 12 gitu. At-thariqatu, kamu bisa nulis kan? Ketika dibuat imla ya namanya ya. Jadi saya mengucapkan lafaz Arab, apakah Al-Quran atau hadis, terus kamu menulisnya dengan lafaz bahasa Arab, bukan menulisnya dengan huruf Latin ya. Nanti kamu tulis dengan huruf Latin. At-thariqatu ahammu minal madad. Dari kanan ya nulisnya ya. Bisa. At-thariqatu ahammu minal madad. Nah, nanti kalau kamu nggak setuju, ya silakan. Menurut makalah ini, menurut jargon ini, metode itu lebih penting. Menguasai metode bahasa lebih lengkapnya itu. Bagi guru, bagi pengajar, bagi mu'allim ya, bagi mudaris, bagi ustadz, itu lebih penting metode. Nah, aham itu lebih penting ya. At-thariqatu ahammu minal madad. Metode atau cara, strategi, pendekatan dan sebagainya itu lebih penting daripada penguasaan terhadap materi. Jadi kalau seorang guru itu menurut makalah ini harus memiliki kemampuan didaktik metodik. Nah, kemarin itu kita bahas tentang kompetensi pedagogis, paham ya? Masih ingat? Jadi dalam konteks ini menurut jargon ini, kompetensi pedagogis itu lebih penting daripada kompetensi profesional. Masih ingat kemarin 4 kompetensi guru itu apa saja? Kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi pribadi sosial, dan kompetensi pribadi. Nah, yang 2 teratas itu adalah kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogi, kemampuan yang terkait dengan metode mengajar, cara mengajar, strategi yang digunakan, teknik yang dipakai. Nah, sementara kalau kompetensi profesional itu kemampuan seorang guru menguasai seluruh isi bahan ajar secara mahir, secara lengkap. Andai kan guru itu memiliki dua-duanya, nah itu guru yang hampir dibilang perfect ya, sempurna. Nah, itu kalau seandainya materinya itu semua dikuasai. Ada pertanyaan sesulit apapun bisa dijawab. Tapi ternyata dia juga bisa mengelola kelas itu dengan enjoy, membuat siswanya itu nyaman, membuat siswanya itu tidak ngantuk gitu. Nah, kalau kamu ngantuk berarti saya gagal menjalankan tugas sebagai seorang yang
yang kompeten di bidang pedagogik. Jadi guru itu tugasnya melejitkan, bukan menggurui. Nah, gitu mungkin ya. Sehingga menganggap metode itu lebih penting. Yang penting guru itu bisa memfasilitasi muridnya belajar. Caranya gimana? Daripada guru itu menguasai materi, jelaskan sampai nggak ada waktu untuk siswa berekspresi, tidak ada waktu siswa untuk ikut berpartisipasi dalam bahasa yang lain itu active learning. Kalau gurunya terlalu pintar, kadang-kadang itu ya, kelas itu didominasi oleh guru, benar ya? Kalau muridnya itu kemudian jarang aktif dalam kegiatan di kelas, nah itu sebetulnya seperti yang pernah saya sampaikan, berarti yang lebih banyak belajar itu gurunya, muridnya kurang banyak belajar karena muridnya menjadi objek. Belajar paling maksimal itu apabila muridnya jadi subjek. Maka kamu itu jangan sekali-kali mengeluh mendapatkan tugas, karena itu sarana kamu untuk aktif mengkaji, aktif mempelajari, aktif menjelaskan, aktif mempresentasikan, aktif mempublikasikan. Keaktifan kalian itulah yang justru melejitkan potensi kalian. Hasil risetnya begitu. Banyak hasil riset yang memberi penjelasan bahwasanya murid yang menjadi subjek itu lebih berhasil dalam belajar daripada murid yang menjadi objek. Nah, kalau kamu nggak ingin jadi objek, aktiflah, mintalah untuk diberikan penugasan presentasi kah, penugasan untuk melakukan riset kah, penugasan untuk melakukan review kah, penugasan untuk apapun yang sekiranya itu memang terkait dengan kompetensi dari yang sedang kita pelajari. Dalam forum di kelas misalnya, usahakan separuhnya itu adalah kesempatan kalian untuk diskusi, untuk bertanya jawab, untuk membahas hal-hal yang merupakan materi pada hari itu mungkin sudah diberikan pancingan oleh dosennya, oleh gurunya, dan itu kesempatan kalian untuk membangun diri lebih maksimal, melejitkan potensi kalian lebih maksimal dengan aktif di kelas. Oleh karena itu ada benarnya kalau at-thariqah ahammu minal makan. Itu bagi saya tadi loh ya. Kamu nggak tentu boleh. Lupa. Kalau gurunya nggak bisa menjawab pertanyaan gimana? Itu wajar. Harus dianggap wajar. Karena tidak semua orang itu tahu segala hal. Nah, yang diperlukan adalah kejujuran aja. Tapi kadang-kadang guru itu nggak mau jujur, malu. Oh ya, saya belum tahu. Guru kok belum tahu gimana? Itu kadang-kadang kan ada anggapan begitu. Nah, harusnya nggak di ini. Tentang materi yang kita ajarkan, ada bagian-bagian kecil itu yang kadang-kadang kita luput menguasainya. Itu manusiawi. Nah, yang nggak ditolerir adalah kebohongan. Tidak tahu, tapi berusaha menunjukkan ketahuannya yang menyebabkan misalnya salah memberikan jawaban. Nah, cara yang benar adalah ya, ini saya belum tahu, nanti coba saya cek kembali materi buku-bukunya. Tapi mungkin kalau ada yang lain, nah, kadang-kadang guru itu ketika ada pertanyaan, kalau dulu ya,
masih muda sekali. Sekarang sudah tua. Nah, waktu saya masih muda itu saya kan juga sudah jadi guru. Saya jadi guru itu sejak SMA. Kuliah itu saya sudah jadi guru. Nah, ketika saya lulus juga menjadi guru itu saya ditanya oleh murid itu kan saya nggak bisa jawab. Strategi saya apa? Metode saya apa? Saya lempar dulu. Nah, ini berarti metode. Ada pertanyaan dari kamu, Pak, bagaimana? Coba menurut kamu bagaimana? Ya coba pendapat kamu gimana? Sambil kita mengingat-ingat. Kadang-kadang kita itu pernah membaca, tapi memorinya itu sudah terpendam jauh di bawah alam sadar, sulit di-recall, ngerti? Sulit di-recall. Pengetahuannya itu sudah terpendam, mau di-recall, mau dipanggil kembali. Kalau komputer kan enak manggil gitu, tinggal diklik itu udah bisa menampilkan kembali. Tapi kalau otak kita itu kadang butuh pengkondisian supaya pengetahuan yang sudah pernah kita pahami, kita pelajari, sudah terpendam dalam memori itu yang sudah di bawah itu bisa direcall. Nah, itu perlu waktu untuk merecall. Maka kita berstrategi, coba sih tidak boleh siap, tidak dulu. Nah, kita juga sambil kemudian berupaya merecall kembali pengetahuan sudah. Nah, itu akhirnya kemudian akhirnya ingatan kembali, sehingga kemudian kita bisa menjelaskan lebih pas membandingkan jawaban-jawaban dari yang sudah disampaikan oleh peserta didik yang lain juga bagus. Tapi jika memang kita juga blank sama sekali, ya harus disampaikan. Oh iya, ini saya kok ini ya belum tahu. Saya nanti coba saya cek kembali minggu depan. Kamu ingatkan untuk saya jawab pertanyaan kamu. Tapi tentu hari ini PR saya dulu ya. Tapi mengakui seperti itu kadang-kadang guru itu malu, nggak mau. Nah, ini yang harusnya nggak boleh. Nah, di situ tadi kita bisa menunjukkan pentingnya toriko, pentingnya metode. Yang pertama tadi apa itu? Metode itu dibutuhkan, dianggap lebih penting karena pendidikan itu yang diprioritaskan adalah perkembangan peserta didik. Jadi cara mengajar kita itu sebetulnya memfasilitasi murid untuk belajar. Nah, itu. Ingat, cara mengajar kita itu memfasilitasi, membuat murid bisa belajar efektif. Sementara ini kamu mungkin efektif dalam memahami materi itu jika mendapatkan penjelasan seperti ini. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya memang ini yang menurut kamu efektif. Nah, gitu. Tapi jika nanti ada kamu anggap ada usulan lain, nah itu. Oke, jadi metode. Kita bicarakan metode. Itu pentingnya metode yang pertama. Yang kedua tadi itu metode itu ketika kita menguasai, kita akan bisa membuat kelas lebih efektif. Nah, yang ketiga yaitu ketika kita seorang guru itu menguasai metode, maka kelemahan yang kita miliki itu bisa tertutupi dengan strategi atau metode yang kita gunakan. Ya minimal tadi itu kalau ada jawaban kalau kita belum ingat, nah kita berstrategi tadi itu diberikan kesempatan kepada siswa yang lain untuk menjawab dan sebagainya. Nah, itu adalah keuntungan kita menguasai strategi atau metode. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada gambar bahwasannya pendidikan itu dibingkai dengan pengajaran, pembiasaan, nasihat, cerita, keteladanan. Ini maksudnya apa? Pendidikan itu
proses mengembangkan semua potensi peserta didik ya. Dengan cara apa kita mendidik? Salah satunya dengan cara mengajar, pengajaran. Apakah sama pendidikan dengan pengajaran? Pendidikan itu dianggap lebih menyeluruh, sementara pengajaran itu cenderung parsial, bagian saja dari pendidikan. Maksudnya gimana? Pengajaran itu identik dengan transfer of knowledge, transfer pengetahuan dari guru ke murid. Nah, itu cenderung membentuk aspek kecerdasan saja. Kalau kamu menguasai informasi, kalau kamu menguasai banyak teori, itu cenderung dianggap kamu itu cerdas, pintar. Ketika ada banyak soal, kamu bisa jawab. Ada pilihan ganda, bisa memilih secara tepat. Ada esai, kamu bisa memberikan uraian panjang lebar yang lengkap. Nah, itu artinya pengajaran berhasil. Artinya membentuk siswa intelektualnya matang itu dapat dijalankan dengan cara pengajaran. Pertanyaannya, apakah pendidikan itu hanya mengembangkan intelektualitas peserta didik? Tidak kan? Karena itu kemudian butuh metode selain pengajaran. Tidak cukup banyak pengajaran. Kok guru kamu hanya mengajar saja, hanya mau mengajar, nggak mau melaksanakan upaya-upaya yang lain? Nah, itu identiknya dengan pengajar, bukan pendidik. Paham ya? Kalau kamu seandainya kepala sekolah, terus ada gurumu yang ditugaskan melaksanakan kegiatan selain pengajaran, itu nggak mau, karena dia itu tugas perasaannya, tugasnya sebagai transfer pengetahuan, maka kita bisa sebut guru tersebut adalah pengajar, bukan pendidik. Karena pendidik itu yang dilakukan adalah usaha-usaha di samping pengajaran, juga usaha-usaha yang lain. Apa saja coba? Yang kedua itu pembiasaan. Seperti apa pembiasaan? Sekolah, misalnya MI, SD dan yang lain, itu sadar diri bahwasanya yang dibentuk itu tidak hanya intelektualitasnya, tidak hanya kepintarannya, tapi juga pribadinya, akhlaknya, perilakunya. Bagaimana bisa menghormati orang tua, bagaimana bisa menghormati guru, bagaimana respect terhadap yang lain. Itu ditunjukkan dengan perilaku sehari-hari. Karena itu dibiasakan, misalnya setiap hari salaman dengan guru, menghormati guru misalnya, itu dengan maksud membiasakan perilaku baik agar terbentuk pribadi yang mulia, akhlak mulia, sikap yang mulia. Bagaimana kalau kemudian siswanya tidak menerapkan perilaku baik itu? Di samping menghormati orang lain, menghormati orang tua, sekolah, madrasah, sekolah itu juga bermaksud membekali kedisiplinannya, sikap disiplinnya ya, sikap jujurnya, sikap bersihnya gitu ya. Dia punya perilaku hidup bersih enggak? Nah, itu kemudian dibiasakan. Maka kemudian setiap hari sekolah membuat program apel sebelum masuk kelas. Apel sebelum masuk kelas itu kemudian digunakan untuk ngecek kerapiannya, kedisiplinannya, kebersihannya. Yang tidak ada gimana? Maksudnya yang terlambat. Nah, maka kemudian sekolah membuat peraturan. Oh, harus dibuat peraturan kayak gini. Ini sebetulnya dengan maksud membiasakan perilaku baik, sikap hidup yang baik, akhlak yang baik. Jadi madrasah, sekolah itu sebetulnya tidak hanya, gitu ya, tidak hanya berupaya membentuk intelektualitas peserta didik,
tapi juga membentuk karakter, akhlak, pribadi, sikap, perilaku peserta didik. Salah satunya dengan metode pembiasaan. Metode pembiasaan. Nah, biasanya metode pembiasaan itu diawali dengan penetapan peraturan, dilanjutkan dengan adanya penindakan dan pemberian reward and punishment. Secara umum yang sering dijaga itu punishment-nya, hukuman. Jadi setiap apel maka biasanya akan dicek. Bagi yang tidak tertib biasanya dipanggil. Apa sih biasanya hukuman yang diberikan? Misalnya ada peserta didik sepatunya misalnya nggak pakai kaos kaki, gimana tuh? Biasanya di sekolah-sekolah itu apa sih hukumannya? Ada yang tidur di depan, ya kan? Dengan maksud apa sih itu? Membuat dia tidak mau lagi, tidak disiplin, tidak tertib. Tapi mungkin ada yang mengkritisi itu kan mempermalukan, Pak. Oh enggak malu-malukan, Pak. Dia juga memperkuat ini percaya dirinya. Dia percaya diri enggak? Jadi ada dua sisi sih. Hal seperti itu kadang dianggap negatif, tapi kebanyakan masih menganggap positif. Pernah dihukum ke depan? Enggak pernah. Nah, ini yang sering nih. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan bertanya. Nah, berikutnya keteladanan. Ternyata ini ada nggak teorinya? Teorinya ada nggak? Nah, ini sebetulnya teorinya di sini. Jadi teorinya itu ketika kita memberikan pembiasaan itu menggunakan teorinya behaviorism. Teori behaviorism itu mengenalkan yang namanya stimulus respon bond, ikatan antara stimulus dan respon. Seperti apa contohnya? Diberi stimulus, anak-anak kalau kalian perilakunya baik, nanti di akhir semester ada penghargaan bagi siswa teladan. Bagi yang perilakunya buruk, tidak tertib, tidak disiplin, tidak rapi, maka nanti jika mencapai skor sekian akan mendapatkan sanksi, yaitu semen 1 sak misalnya. Misalnya. Nah, dengan maksud apa itu terjadi perubahan perilaku? Banyak yang dilakukan oleh orang tua kita itu menggunakan teori behaviorism. Ayo, ngaji enggak? Kita ngaji, tak kasih permen, tak kasih coklat. Nah, kan akhirnya anak itu mau ngaji. Tapi apa stimulus yang tadi membuat dia mau ngaji? Yaitu permen atau coklat. Nah, coklat ini adalah stimulus. Ada stimulus, maka ada respon. Perubahan perilaku asalnya nggak mau ngaji, berubah perilakunya menjadi mau ngaji. Nah, itu contoh praktek behaviorisme yang sering dilakukan oleh orang tua kita. Termasuk penggunaan punishment. Ayo. Jadi stimulusnya bisa berupa hukuman atau punishment. Tadi yang saya contohkan kan stimulus berupa reward atau hadiah. Nah, kalau berupa punishment seperti apa? Ya, salah hukuman ya. Pokoknya itu berarti apa tadi? Stimulusnya berupa hukuman. Nah, akhirnya anak yang nggak mau sholat itu akhirnya mau sholat. Itu
dasarnya ya teori behaviorisme ini. Dan kayaknya kalian mendapatkan pendidikan semacam itu ya. Berarti orang tua kalian itu behavioris, pelaku-pelaku teori behaviorism gitu. Jadi walaupun nggak sadar, orang tua mungkin nggak pernah belajar tentang teori behaviorisme, nggak mengenal SR bond, stimulus respon bond, nggak mengenal. Tapi praktek mereka itu praktek stimulus respon bond. Jadi praktek dari teori behaviorism. Nah, walaupun saya juga sebetulnya mengkritik ini praktek-praktek yang seperti ini barangkali lebih banyak mengandalkan keterpaksaan, bukan ketulusan. Si anak sholat itu tidak tulus. Si anak ngaji itu nggak murni dengan tujuannya mengaji ibadah, tapi ada motif tertentu, motif menghindari hukuman atau motif mendapatkan penghargaan. Dia berperilaku baik di hadapan guru karena ingin menghindari hukuman. Sebetulnya dia nggak ingin melakukan itu. Nah, itu berarti kan dia tidak sepenuh hati, tidak didasari dengan kesadaran bahwasanya ini perilaku baik yang harus saya jalankan. Nah, itu yang sering terjadi, yang menjadi kritik saya terhadap behaviorisme itu begitu. Tapi kayaknya kita nggak bisa lepas dari behaviorism. Nah, kalau kognitivism itu yang bawah itu ya, nggak kelihatan. Kalau kognitivism itu bisa bisa kegiatannya dalam bentuk pengajaran. Misalnya ya, saya memberikan penjelasan kalian bahwasanya pilihan perilaku yang tepat itu ini dibanding ini. Kalau ini itu begini, kalau ini begini. Akhirnya kamu menyadari, oh iya, mestinya saya itu pilih perilaku yang ini, enggak perilaku yang ini. Nah, pilihan perilaku itu didasarkan atas kesadaran, bukan atas dasar motif-motif tertentu, bukan atas dasar otoritas di luar dirinya. Kalau behaviorisme itu ya, karena ada otoritas di luar diri anak itu. Aduh, orang tua aku tak bersikap baik. Ada guru aku tak bersikap baik. Nah, itu berarti tidak didasari atas kesadaran diri. Paham ya? Nanti kalian kalau belum paham betul, silakan belajar, banyak membaca buku-buku saya di perpus itu banyak juga yang bisa kamu baca. Nah, saya kembali ke yang tadi itu. Nah, yang keteladanan. Kalau yang sudah kita diskusikan tadi itu pembiasaan tadi itu didukung dengan teori behaviorism ya. Nah, kalau pengajaran itu didukung oleh tadi teori kognitivism. Nah, sekarang keteladanan itu apakah punya dampak? Ternyata ajaran Islam juga banyak memberikan penjelasan agar kita itu memberikan contoh, sehingga kemudian ada penjelasan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pendidikan dalam Islam itu identik atau kental dengan uswatun hasanah. Tapi behaviorisme juga ada loh ya. Contohnya apa? Pendekatan behaviorisme yang ada di hadis. Ternyata behaviorisme itu ada penjelasannya di hadis. Praktek nyatanya di hadis Nabi itu ada. Apa contohnya? Ada hadis Nabi, saya lupa teksnya, nasnya yang itu pas, tapi
Jadi penjelasannya begini. Ajarilah anakmu untuk melakukan sholat pada usia 7 tahun. Ketika anakmu usia 7 tahun, perintahkan untuk melakukan sholat. Sekitar itu hadisnya. Jika umur 10 tahun belum mau menjalankan sholat, pukullah, ya kan? Ada kan hadis itu? Nah itu berarti mendukung behaviorisme. Jadi kalau behaviorisme mencarikan dalil dari Al-Quran, dari hadis, itu ada dalilnya. Oh ternyata hadis juga membolehkan pendekatan behaviorisme ini dilaksanakan. Buktinya Nabi memerintahkan untuk memberi hukuman. Tapi tentu hukuman yang dimaksud oleh Nabi itu hukuman yang tidak membuat sakit yang atau membuat cacat dan sebagainya. Nah, kadang sebagai guru kita itu kadang-kadang jengkelnya minta ampun. Murid itu dikandani bola balik. Saya wandel ya. Pas di kelas dia masih melakukan hal yang buruk. Akhirnya refleks itu guru itu melempar kayu yang ada di kelas, lempar. Tiba-tiba kena matanya. Nah itu Pak. Terus cacat. Nah, kadang-kadang guru itu nggak tahu ya. Saya itu kadang-kadang juga jengkel banget. Kadang-kadang. Tapi harusnya kita itu harus bisa mengelola emosi kita, ghadab kita, marah kita harus terukur. Harus kamu ingat kembali, ngapain kamu marah? Kamu itu tujuannya apa? Membantu peserta didik kita kan? Nah, ngapain marah-marah begitu? Bahkan melakukan hukuman yang justru merusak masa depan anak kita, anak didik kita itu. Nah itu kan berarti kita lupa sejatinya kita itu tujuannya apa? Memberikan pendidikan itu maunya apa? Kan maunya itu membantu anak didik kita itu agar bisa berkembang, masa depannya baik, kehidupannya mulia, dunia dan akhirat. Kan begitu? Pendekatan behaviorisme harus terukur, jangan sampai hukuman yang diberikan itu kebablasan. Makanya sekarang kadang nggak repot juga ada undang-undang tentang perlindungan anak itu. Nah itu kalau guru melakukan kekerasan terhadap anak didiknya, itu kan bisa dilaporkan ke kepolisian, bisa diadili. Kemarin kasusnya siapa? Guru siapa? Yang dari Sulawesi itu, Trian ya, yang dilaporkan anaknya, bapaknya itu seorang polisi. Viral kan sampai. Nah berikutnya tadi itu keteladanan itu juga ada dasarnya tadi itu di Al-Quran tadi juga. Nabi itu teladan yang baik sehingga menjadi contoh para sahabatnya dan kita semua tentunya demikian. Sebagai umatnya harus meneladani Rasulullah. Semua perilaku Rasulullah itu patut diteladani. Nah kalau ada guru, nah ini yang kurang patut diteladani, berarti dia belum memiliki jiwa pendidik secara penuh. Termasuk saya ini, kadang-kadang mungkin ada perilaku saya itu yang tidak baik. Itu berarti saya ini belum betul-betul sebagai pendidik yang utuh, belum lengkap. Nah, di samping ada penjelasan dalam ajaran Islam, penjelasan teorinya juga ada nih. Tadi itu behaviorisme yang kedua. Tadi yang behaviorisme yang pertama kan teori social response bond. Nah, menurut behaviorisme yang lain yang dipelopori oleh siapa nih? Albert Bandura. Kalau Arbon itu ada Pavlov, ada Skinner, ada siapa lagi lupa. Tapi yang sosial ini dipelopori oleh Albert Bandura. Menurut Bandura, perilaku peserta didik kita atau perilaku anak didik kita itu bisa berubah dengan
proses yang namanya proses keteladanan yang dimuat dalam teori social learning. Prosesnya seperti apa? Prosesnya itu adalah dimulai dengan observasi. Kadang-kadang observasinya tidak langsung, mengamati. Kamu mengamati saya, mengamati guru-guru kamu. Terus akhirnya kamu merasakan kesukaan. Oh, saya kok suka ya dengan sikapnya guru, gaya bicaranya, cara menjelaskannya, cara berjalannya, kumisnya, nah misalnya. Akhirnya kamu ikuti. Nah, itu akhirnya apa terjadi? Imitation. Nah, gitu. Nah, yang sering terjadi itu adalah anak-anak muda kita imitate people in other country yang tidak sesuai budayanya. Nah, misalnya budaya Korea yang nggak bagus apa, budaya Amerika yang nggak bagus apa, kadang-kadang diikuti. Karena apa? Mengidolakan tadi itu artis-artis. Karena itu kalau kamu dari guru, kamu harus bisa menjadi artis idolanya anak didik kamu. Nah, gimana cara supaya diidolakan anak didik kamu itu caranya gimana? Setiap hari pakaiannya harus ganti, Pak. Jadi tak boleh. Ada dosen itu yang seperti itu. Saya pernah dapat materi workshop itu. Dosennya, dosen perempuan menyampaikan, saya itu setiap semester nggak pernah menggunakan pakai baju yang sama. Aduh, saya kok kayaknya nggak mungkin seperti itu. Saking apanya? Ya mungkin saking inginnya diidolakan oleh mahasiswanya, muridnya. Nah, karena ketika guru itu diidolakan oleh muridnya, disukai, itu biasanya akan diimitasi perilakunya, sikapnya diimitasi, gayanya diimitasi, cara pakaiannya, lifestyle-nya, bahkan profesinya. Banyak orang itu, banyak anak-anak SMA atau aliyah yang ingin masuk di jurusan pendidikan itu karena melihat gurunya. Ada banyak yang seperti itu. Karena gurunya pintar, terus bisa seperti orang tuanya sendiri, bisa ngomong, adil, objektif dan sebagainya, sehingga kemudian disukai, diidolai. Tidak hanya diimitasi aspek perilakunya, bahkan sampai profesinya, bahkan sampai perjuangannya juga diikuti. Nah, itu berarti keteladanan berhasil dilakukan oleh guru tadi. Cara mendidik dengan keteladanan. Nah, ada teorinya seperti itu. Social learning, observation, terus imitation. Jadi anak-anak didik kita itu karena bergaul dengan kita, akhirnya kan mengamati kita. Ketika mengamati itu, kok kemudian timbul rasa suka, akhirnya diidolakan. Ketika diidolakan itulah yang kemudian menyebabkan anak itu meniru, imitation terhadap apa yang kita lakukan, sikap kita, perilaku kita, kepribadian kita, dan sebagainya. Nah, cara mendidik itu tidak hanya mengajar. Karena itu guru di sekolah itu diharapkan menjadi teladan bagi murid-muridnya, semuanya. Karena itu merupakan metode mendidik, metode membentuk sikap, perilaku, akhlak. Kalau membentuk intelektual, ya di kelas biasanya dengan mengajar tadi itu. Gitu ya, paham ya ini ya?